Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayamanda Mustika dengan NPM 102230010. Di sini saya sedikit akan menyampaikan materi tentang anggaran piutang. Anggaran piutang. Apa sih anggaran piutang? Anggaran piutang adalah rencana keuangan yang akan menggambarkan estimasi jumlah piutang yang akan diterima perusahaan atau entitas selama periode tertentu sebagai akibat dari penjualan kredit. Nah, anggaran piutang ini pun mempunyai tujuan. Yang pertama, yaitu untuk mengontrol dan mengelola piutang. Dan yang kedua yaitu mengetahui estimasi kas masuk dari penjualan kredit. Yang ketiga yaitu membantu menyusun anggaran kas. Yang ketiga yaitu mengantisipasi potensi piutang tak tertagih. Yang kelima yaitu menilai efisiensi kebijakan kredit perusahaan. Kemudian adapun beberapa komponen anggaran piutang. Yang pertama yaitu saldo piutang penjualan kredit per periode, kemudian penjualan kredit per periode. Yang ketiga yaitu penerimaan dari piutang atau pelunasan, dan yang keempat yaitu cadangan piutang tak tertagih, dan yang kelima yaitu saldo akhir piutang. Kemudian adapun prosedur penyusunan anggaran piutang ini, yang pertama yaitu perkiraan penjualan kredit. Nah, berdasarkan rencana penjualan dan kebijakan kredit dari suatu perusahaan. Nah, yang kedua yaitu dari perkiraan penerimaan kas, di mana berdasarkan pola pembayaran pelanggan, misalnya 60% dibayar bulan berikutnya, 30% 2 bulan kemudian, dan 10% tidak tertagih. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan piutang akhir, di mana saldo akhir piutang sama dengan saldo awal ditambah penjualan kredit dikurangi penerimaan kas. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, ada kebijakan kredit perusahaan. Yang kedua, tingkat penjualan kredit. Yang ketiga yaitu kemampuan pelanggan membayar. Yang keempat, tingkat bunga jika ada. Dan yang kelima yaitu kebijakan penghapusan piutang tak tertagih. Dan ada anggaran piutang ini mempunyai manfaat. Di antaranya yang pertama itu perencanaan likuiditas perusahaan. Yang kedua yaitu pengendalian arus kas masuk. Yang ketiga yaitu menurunkan risiko piutang macet. Yang keempat yaitu membantu manajemen dalam mengambil keputusan kredit. Nah, kesimpulannya di sini adalah anggaran piutang adalah alat manajemen penting dalam mengatur arus kas dan menjamin keberlangsungan operasional perusahaan. Penyusunan yang baik dan realistis akan membantu perusahaan menghindari masalah likuiditas dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kredit. Sekian dari saya. Terima kasih. Setelah ini akan ada contoh soal pengerjaan anggaran piutang. Ini ada dua contoh soal tentang anggaran piutang. Yang soal pertama yaitu diketahui penjualan PT ABC pada bulan April adalah 5 juta dan diketahui 60% dari penjualan ini dibayar tunai, sisanya dibayar kredit. Sehingga 55% dibayarkan pada bulan pertama, 40% dibayarkan di bulan kedua, dan 5% dianggap piutang tak tertagih. Nah, ditanyakannya yang pertama yaitu hitunglah besarnya angsuran bulan ke-1. Nah, sebelum kita menghitung besarnya angsuran bulan ke-1, kita harus mengetahui dulu untuk penjualan kredit dan penjualan tunainya. Untuk mencarinya, penjualan tunai sama dengan 60% dikali 5 juta. 60% karena dari soal 60% dari penjualan dibayar tunai. Dikalikan 5 juta karena total penjualannya 5 juta sehingga menghasilkan 3 juta. Jadi penjualan tunainya sebesar 3 juta. Untuk penjualan kreditnya sama seperti penjualan tunai, tetapi
Di sini 40%. Kenapa? Karena sisa dari 100 dikurangi 60% berarti 40%, dikalikan tetap 5 juta sehingga untuk penjualan kreditnya 2 juta. Jadi untuk angsuran bulan pertama atau ke-1 2 juta dikalikan 50% untuk bulan pertama, sehingga bisa kita dapat angsuran bulan pertama itu 1.100.000. Nah, yang kedua yaitu hitunglah besarnya angsuran bulan kedua. Angsuran bulan kedua sama seperti menghitung angsuran bulan pertama, tetapi dikalikannya kita beda, kita kalikan dengan 40%, ya, sehingga kita dapat Rp800.000. Dan yang terakhir yaitu kita menghitung besarnya piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih sama dengan 2 juta, tetap kita kalikan 5 karena di sini 5% dianggap piutang tak tertagih. Sehingga piutang yang tak tertagihnya itu sebesar Rp100.000. Kemudian adapun soal kedua, ya, diketahui penjualan PT ABC pada bulan April adalah 5 juta. Dari jumlah ini diketahui bahwa 50% dibayar tunai, term of credit itu pembayarannya adalah kredit dibagi menjadi 80% dibayar di bulan pertama, 20% dibayar di bulan kedua, dan piutang tak tertagihnya sebanyak 2% dari penjualan kredit. Ditanyakannya, hitunglah besarnya penjualan tunai dari penjualan kredit. Nah, di sini kita tahu ya bahwa pembayaran tunai itu sebesar 50%. Jadi untuk penjualan tunai itu 50% kita kalikan 5 juta sehingga hasilnya 2.500.000. Begitupun untuk penjualan kredit 50% dikalikan 5 juta sehingga dapat 2.500.000. Kemudian ada hitunglah besarnya piutang tak tertagih. Nah, piutang tak tertagih ini di sini kan diketahui 2%. 2% ini kita kalikan penjualan kredit 2.500.000 sehingga mendapat 50.000. Nah, jadi piutang netonya itu yaitu 2.500.000 dikurangi 50.000 karena piutang tak tertagih, sehingga piutang netonya itu menjadi Rp2.450.000. Dan yang terakhir yaitu hitunglah besaran angsuran bulan ke-1 dan bulan kedua, di mana angsuran bulan ke-1 ini dibayarkan 80% sehingga 2.450.000 dikalikan 80% sehingga mendapat 1.960.000, dan angsuran bulan kedua yaitu 2.450.000 dikalikan 20% sehingga mendapat 490.000. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.